Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video yang kemarin sob seputar fitur-fitur yang ada di Pixeler. Nah, di pembahasan yang kemarin kita sudah banyak membahas fitur-fitur yang ada di Pixeler, yaitu cara daftar dan cara mengintegrasikan toko di Pixeler, kemudian fitur-fitur populer yang ada di Pixeler, kemudian cara memproses banyak pesanan di banyak toko yang berbeda marketplace lewat Pixeler, kemudian sistem pergudangan atau warehouse di Pixeler. Dan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian cara mudah melacak pesanan di jasa kirim, kemudian tips dan cara mudah kelola pesanan retur, dan yang terakhir tips mudah kelola pesanan yang terkena selisih ongkir lewat Pixeler. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis sob. Nah, ketika kalian adalah seorang seller yang lumayan besar dan sudah punya pesanan atau orderan yang lumayan stabil setiap harinya, pastinya kalian akan kesulitan dong mengontrol pesanan-pesanan kalian yang sudah kalian kirimkan ke customer atau pembeli kalian. Sudah sampai mana pesanannya, atau ketika sudah sampai di customer, apakah sudah dikonfirmasi pembeli pesanannya, atau ketika ada pesanan retur atau pengembalian barang ataupun dana dan kalian masih kelola secara manual lewat seller center, pastinya akan ribet dan bingung dong karena harus login logout di masing-masing toko yang berbeda marketplace. Atau misal ada selisih ongkir di pesanan kalian dan kalian nggak tahu dari mana sumber kesalahan atau berat paket tersebut. Nah, pastinya kalian kena rugi dong karena harus nombokin ongkir pembeli karena kena selisih ongkir. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut yang sering saya dengarkan ketika sharing dan diskusi dengan seller yang punya pesanan atau orderan yang lumayan stabil setiap harinya. Nah, ngurus banyak pesanan saja masih kebingungan, apalagi ditambah ngurus atau ngelacak pesanan di jasa kirim, kemudian mengelola pesanan-pesanan retur, dan yang terakhir mengelola ongkos kirim di marketplace. Bener nggak sob? Tapi tenang sob, di setiap permasalahan pasti ada solusinya. Ada yang namanya Pixeler. Nah, Pixeler sendiri adalah website omnichannel yang menjadi solusi terbaik bagi para seller dalam mengelola tokonya agar menjadi gampang dan mudah. Karena memang Pixeler dibuat sebagai solusi pertama para seller dalam mengembangkan toko online-nya dan agar mempermudah mereka dalam mengelola toko-toko online-nya tersebut agar tidak memakan waktu yang lama sob. Nah, tinggal integrasikan toko-toko kalian saja, semua toko-toko kalian yang ada di marketplace. Kemudian kalian tinggal olah dan urus semuanya lewat satu sistem dan satu dashboard, yaitu dengan Pixeler. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian 3 fitur yang sangat berguna dan bermanfaat banget khususnya kalian para seller-seller toko online dalam melacak, kemudian memanajemen dan mengelola pesanan. Nah, 3 fitur tersebut masih dalam satu menu, yaitu di menu pesanan seperti yang sudah saya jelaskan di pembahasan kemarin terkait fitur-fitur pesanan yang ada di Pixeler Shop. Nah, penasaran kan apa 3 fitur tersebut? Nah, saya kasih bocoran sob. 3 fitur tersebut adalah yang pertama melacak pesanan lewat jasa kirim, kemudian yang kedua mengelola pesanan retur, dan yang ketiga mengelola ongkos kirim. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan seperti biasa yang belum like video ini, like dulu dong sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, apa aja pengertian fitur-fitur tersebut dan bagaimana cara penggunaan fitur-fitur tersebut? Nah, kita langsung masuk ke tutorialnya saja sob. Nah, kita akan masuk ke menu atau dashboard Pixeler sob. Nah,
ketika kalian belum punya akun, kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, cara daftarnya mudah sob, kalian tinggal ikuti tutorialnya saja, atau kalian bisa kepoin channel Jagat Jualan. Di situ sudah ada video yang menerangkan tentang bagaimana cara integrasi toko dan bagaimana cara mendaftar ke Bigseller. Nah, berhubung saya sudah punya dan saya sudah masuk ke dashboard, maka kita langsung ke tutorialnya saja sob. Oke, kita masuk ke menu pesanan sob. Kemudian kita yang pertama masuk ke pelacakan jasa kirim. Oke, nah di sini masuk ke tampilan awal pelacakan jasa kirim. Nah, ketika kalian klik maka akan diarahkan ke tampilan utamanya seperti ini sob. Nah, pelacakan jasa kirim ini tujuannya untuk mengetahui pesanan-pesanan kalian sudah sampai mana atau sudah terkirimkan ke pembeli atau belum. Nah, di sini sudah banyak menu-menunya, menu filter dan menu-menu lainnya sob. Nah, di pelacakan jasa kirim ini masih support 3 marketplace saja. Yang pertama Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Nah, pelacakan jasa kirim ini biasanya di seller center itu juga ada. Tetapi karena kalian itu saya sarankan menggunakan Bigseller ini dalam mengelola pesanan-pesanan kalian, maka kalian bisa gunakan fitur ini sob. Jadi kalian nggak perlu masuk ke seller center masing-masing toko kalian. Nah, karena pelacakan jasa kirim ini hanya support 3 marketplace saja, makanya ini yang menjadi PR atau bahan evaluasi lagi bagi developer Bigseller sob, sebagai pertimbangan dan bahan evaluasi khususnya tim Bigseller dalam mengembangkan sistemnya agar bisa menjangkau di beberapa marketplace yang ada di Indonesia ini sob. Nah, kalian bisa filter pesanan yang ingin kalian lacak, bisa per marketplace, bisa per toko, per jasa kirim, dan lain sebagainya, per pembayaran atau per hari-harinya. Nah, ada informasi-informasi di atas ini sob, ya yang ini. Nah, saya jelaskan satu persatu. Oke, kita masuk yang pertama, sedang mencari. Sedang mencari ini adalah pesanan yang sedang menunggu informasi pesanan. Kemudian tidak ditemukan adalah informasi pesanan yang belum ditemukan atau belum muncul sob. Kemudian dalam perjalanan adalah informasi pesanan berhasil dan didapat pesanan sedang dalam perjalanan. Kemudian menunggu diterima adalah informasi paket sudah sampai tapi belum diterima pembeli. Kemudian sudah diterima adalah informasi paket yang sudah diterima pembeli. Tidak normal adalah informasi pesanan yang tidak normal dan terjadi kesalahan. Kemudian gagal dikirim adalah informasi pesanan yang gagal dikirim. Kemudian yang terakhir kadaluarsa adalah informasi pesanan yang terlalu lama. Nah, itu tadi adalah informasi-informasi yang dapat kalian ketahui di menu pelacakan jasa kirim ini sob. Dan ini semua memudahkan kalian dalam mengetahui informasi paket kalian itu sudah ada di informasi yang mana. Nah, jadi pelacakan jasa kirim ini lumayan membantu kalian dalam mengelola pesanan yang sudah dikirim oleh jasa kirim sob. Jadi kalian mengetahui semuanya tersebut dari informasi pesanan sini. Nah, itu tadi adalah menu pelacakan jasa kirim. Nah, kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu pengelolaan retur. Nah, kita masuk ke menu pesanan, kemudian pengelolaan retur. Oke. Nah, sama sob, di pengelolaan retur ini di seller center di beberapa marketplace itu ada. Tapi untuk mempermudah seller dalam mengelola semua toko-tokonya lewat Bigseller, maka Bigseller menyediakan pengelolaan retur di sistem Bigseller ini. Nah, tapi pengelolaan retur ini masih support 3 marketplace saja. Yang pertama Shopee, Lazada, dan TikTok. Nah, untuk marketplace lain itu masih belum support sob. Jadi ini juga menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi lagi bagi developer si Bigseller ini sob, agar kedepannya bisa menjangkau banyak marketplace sehingga
di pengelolaan retur ini seller-seller dapat mengelolanya lewat satu sistem di big seller ini sob. Nah, tapi perlu digarisbawahi sob, ketika kalian menggunakan menu pengelolaan retur ini, kalian tidak bisa mengkonfirmasi pembeli kalian ketika mengajukan retur. Jadi kalian harus masuk ke tiap-tiap marketplace dahulu untuk mengkonfirmasi apakah pembatalan pesanan dari pembeli tersebut kalian setujui. Nah, baru setelah kalian setujui, maka kalian bisa kelola semua pesanan retur tersebut lewat big seller ini sob. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di samping sini ada pengelolaan retur, kemudian ada marketplace-nya. Nah, di sini ada belum diterima pembeli dan sudah diterima pembeli. Maksudnya gimana? Belum diterima pembeli, biasanya pembeli itu tidak bisa dihubungi atau biasanya pembeli menolak paket atau COD, jadi sudah dikirim tapi paket tersebut masih belum dibuka. Jadi masih dalam segel paketan kalian sob. Nah, sudah diterima pembeli ini maksudnya adalah paket yang sudah diterima pembeli tapi mengajukan pengembalian karena beberapa faktor seperti kesalahan pengiriman paket, variasi yang berbeda dengan yang dikirim, produk tidak sesuai dengan foto dan deskripsi produk di marketplace, dan lain sebagainya. Jadi paket-paket tersebut sudah dibuka ke pembeli dan mengajukan pengembalian barang untuk dikembalikan ke penjual sob. Nah, di tampilan pengelolaan retur ini di filter itu kalian bisa memfilter toko, kemudian status pengembalian, status marketplace, asal gudang ketika kalian sudah mengaktifkan fitur warehouse atau pergudangan, kemudian waktu pesanan dibuat, kemudian waktu pengiriman, waktu pengembalian, jasa kirim. Nah, di sini ketika ada pesanan yang retur itu akan tampil di sini sob. Jadi kalian tidak perlu masuk ke marketplace tiap-tiap toko kalian sob. Kalian tinggal pantau semuanya lewat sini. Nah, di kolom sini nanti ada pesanan retur muncul rincian produk. Ya, jadi pesanan-pesanan tersebut muncul di rincian produk. Kemudian jumlah pesanannya berapa, pembelinya siapa, kemudian nomor pesanan, alasan retur, itu nanti akan muncul di sini sob. Nah, berhubung akun ini tidak ada pesanan retur, makanya tidak muncul sob. Nah, ketika kalian mengeklik belum diterima pembeli ini ya, nah maka ini kan paket-paket yang kalian kirimkan itu kan belum dibuka oleh pembeli. Jadi ketika paket tersebut diretur dan kembali ke tangan kalian atau tangan penjual, maka bisa dijadikan stok ke gudang lagi sob. Jadi kalian bisa menambahkan produk yang kalian kirim atau produk yang belum dibuka pembeli tersebut, itu bisa kalian jadikan stok di gudang kalian sob. Jadi kalian bisa menggunakan scan dan tambah stok ini. Nah, untuk mendata dan memasukkan paket tersebut yang belum dibuka pembeli ke gudang kalian sob. Kemudian sudah diterima pembeli. Nah, ini kan berhubung paket tersebut sudah dibuka dan mengajukan pengembalian karena ada beberapa faktor, maka jika kalian sudah terima, maka kalian bisa tandai sebagai telah diproses. Jadi kalian bisa melihat pesanan-pesanan retur ini di kolom sini. Nah, jadi sudah diproses pembeli untuk dikembalikan apa belum, pesanan tersebut sudah sampai ke tangan kalian apa belum, maka kalian kalau sudah, kalian bisa tandai ini sob. Ya, tandai telah diproses agar pesanan-pesanan retur tersebut itu bisa hilang dari kolom sini. Nah, agar mempermudah kalian dalam mengecek pesanan-pesanan yang belum balik. Nah, gimana menurut kalian di pesanan retur ini? Apakah membantu? Nah, kalau menurut saya sih sangat membantu. Tetapi kalau di platform marketplace-nya itu masih kurang mendukung karena baru 3 platform marketplace saja. Nah, mungkin di kedepannya pihak big seller itu memberikan akses di banyak platform marketplace sob, sehingga ketika kalian mengelola pesanan retur itu bisa langsung lewat omnichannel big seller ini. Nah, itu tadi adalah menu pengelolaan retur. Nah, kita masuk di menu yang terakhir yang sangat berguna banget bagi pembeli, yaitu kita masuk menu pesanan, kemudian kita masuk
kelola ongkos kirim. Oke, nah ini adalah tampilan pengelolaan ongkos kirim. Nah, fitur ini sangat istimewa di big seller. Karena apa? Biasanya banyak yang tidak tahu ongkos kirim sebenarnya dari pesanan kalian. Bener nggak? Nah, kalian biasanya ngasal ngisi volume, tinggi berat paket, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalian kena selisih ongkir yang mengakibatkan kalian kena rugi sob, karena kalian harus nombokin ongkir dari pembeli yang kurang. Makanya big seller menciptakan solusi tersebut ke website omnichannelnya, yaitu kelola ongkos kirim ini. Nah, dengan menggunakan pengelolaan ongkos kirim ini, kalian dapat melihat ongkir yang sebenarnya yang dihasilkan oleh tiap-tiap pesanan yang ada di marketplace Shopee, Lazada, TikTok Shop. Jadi masih mendukung 3 marketplace saja. Nah, biasanya ini yang kebanyakan kena selisih ongkir itu adalah platform si biru atau Lazada. Nah, kalau kalian seller Lazada biasanya sering kena selisih ongkir kan sob. Nah, kalian bisa gunakan big seller ini. Nah, walaupun di seller center Lazada itu ada, ya Lazada seller center itu ada, kalian juga bisa gunakan di big seller ini sob, untuk mempermudah kalian mengelola ongkos kirim yang kena selisih ongkir. Jadi seperti itu. Nah, ketika kalian menggunakan fitur kelola ongkos kirim ini, kalian bisa filter pesanan-pesanan kalian. Nah, jika kalian memasukkan atau mengintegrasikan toko-toko kalian yang banyak, maka di sini nanti toko ini, filter toko ini akan keluar toko-toko kalian yang ingin kalian cek ongkos kirimnya sob. Kemudian ada jasa kirim, kemudian status ongkos kirim. Nah, status ongkos kirim ini terbagi menjadi 3, rugi, kemudian normal, kemudian untung. Nah, rugi adalah ongkos kirim yang dibayar pembeli itu lebih kecil daripada ongkos kirim akhir yang dibayar penjual. Nah, sehingga biasanya ada selisih berat produk yang merugikan kalian dan biasanya akan dibebankan dan dikurangkan di total biaya produk tersebut. Nah, jadi biasanya yang masuk ke rugi ini adalah mereka yang kena selisih berat produk sob. Jadi ketika kalian kena selisih berat, maka ongkir akan menjadi semakin mahal. Kemudian normal adalah ongkos kirim yang dibayar pembeli sama dengan ongkos akhir yang dibayar penjual. Jadi ketika normal ini tidak ada selisih ongkir sob, jadi pas antara berat produk dan ongkirnya itu pas sob. Kemudian kita masuk ke untung. Nah, untung ini adalah ongkos kirim yang dibayarkan pembeli itu lebih besar daripada ongkos kirim atau ongkos akhir yang dibayar penjual. Tapi biasanya ongkir tersebut tidak masuk ke total biaya produk, tapi biasanya masuk ke jasa kirim sob. Nah, ketika untung ini, maka kalian itu ngisinya terlalu besar sehingga pembeli itu nombokin ongkir kalian yang besar. Jadi kasihan sob. Jadi kalian harus bisa membuat ongkos kirim itu menjadi normal agar antara ongkos kirim penjual dan pembeli itu tidak ada selisih. Jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan menu kelola ongkos kirim ini, kalian bisa mengetahui selisih pesanan kalian sob ketika kena selisih ongkir. Jadi kalian bisa mengevaluasi berat produk atau volume paket agar tidak terkena selisih ongkir. Nah, itu tadi adalah 3 fitur yang sangat bermanfaat banget jika kalian menggunakan big seller sebagai website untuk mengelola toko-toko kalian sob. Nah, walaupun di beberapa fitur tersebut masih mendukung di beberapa platform marketplace saja, tetapi setidaknya di platform marketplace wajib seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop itu masih support sob. Walaupun ada beberapa yang masih belum support juga, tetapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di big seller ini sangat membantu banget khususnya kalian untuk mengelola toko-toko secara mudah dan gampang agar tidak menghabiskan waktu-waktu kalian login logout per marketplace di toko-toko kalian sob.
Nah, oke, penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada trik, tips, atau saran lainnya terkait video yang akan saya bahas di kemudian harinya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar sob. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan tentunya terkait seputar dunia marketplace online. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.